Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para sahabat, jamaah, para murid, teman-teman dan kolega kami seizin guru, mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini dalam kitab Hidayatul Adqiya. Untuknya kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah, murid dan kolega, hari ini kita akan melanjutkan masih menerangkan mengenai ulama akhirat, ulama kaum alim, para guru yang mengajarkan kita kriteria apa yang perlu kita ikutin ulama seperti idealnya. Nah, karena itu hari ini kita masuk ke nazm ke 126. Mari itu kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadha bihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa yakunu muhtamman bi ilmil batin wa riqaba qalbin lisayyasati fa'ilan. Nazm ke-126 ini menekankan seorang ulama fayakunu, maka seorang ulama itu muhtamman bi ilmil batin, sangat menjalankan, memperhatikan dan melakukan ilmu batin. Jadi dengan segala hormat, seorang ulama tidak cukup untuk ahli syariat yang menerangkan dalam sebuah dakwah dan kesehariannya itu syariat, dalil, halal, haram, mubah, wajib, dan sebagainya. Yang itu menjadi pelajaran-pelajaran dari ilmu syariat. Bal yakunu bi ilmil batin, maka seorang ulama itu harus kuat ilmu batinnya, ilmu syirnya, ilmu yang menyangkut nuroniyahnya, ilmu tariqahnya. Karena itu para ulama-ulama besar terdahulu itu biasanya selain syariat, beliau juga mengikuti tata laku ilmu tariqah, menjalani ilmu tariqah. Jadi ilmu tariqah itu tidak hanya di dalam ilmunya, tetapi laku tariqahnya. Jadi amal, jadi tasawuf fil amal. Jadi bertasawuf dengan amal, bukan tasawuf falsafati. Karena kalau orang tasawuf falsafati, orang hanya mengetahui tentang ilmu tasawuf tapi tidak mengamalkan. Nah, karena itu orang-orang ulama yang mengedepankan ilmu batin, itulah ulama akhirat. Nah, kemana lagi? Yurja'unnya, kembali ilaina yurja'un itu kemana? Ke Allah, bukan ke dunia. Jadi ilmu batin, ilmu syariat, ilmu syir, ilmu tariqahnya itu satu kata. Jadi tidak hanya ilmu syariat. Untuk apa? Wa riqaba qalbin lisayyasati fa'ilan.
untuk menjaga agar hatinya itu lebih baik, lebih bersih, lebih jernih. Jadi dengan demikian mengapa ibu dan bapak sekalian, para ulama terdahulu itu doanya cespleng, ya, karena beliau ilmu batinnya kuat, ilmu riyadhahnya, mujahadahnya kuat. Jadi bukan mengedepankan ilmu syariat belaka, tetapi dua-duanya dijalankan secara paralel antara ilmu syariat, ilmu thariqah. As-syari'atu bila haqiqah adilah. Kalau orang syariat belaka tidak melakukan ilmu batin, ilmu syir, ilmu hakikat, ilmu thariqah, adilah. Jadi dia tidak tahu arah. Saya ngomong, seseorang bicara dakwah, apa, kemana, tidak tahu. Karena memang dia tidak dikuatkan dengan ilmu syirnya. Tetapi al-haqiqatu bila syariah batilah. Orang yang hanya pada hakikat, ya, thariqah kok meninggalkan syariat, batil, itu salah. Jadi seseorang itu, ulama itu harus kuat ilmu syir thariqahnya, juga ilmu syariatnya. Jadi pengertian dari 126 itu seperti itu, yaitu bi'ilmil batin lisyasati fa'ilan, agar dia hatinya itu bersih, dari qabil qalbi, menjaga hatinya, lisyai'in fa'ilan, agar dirinya itu terjaga dari hal-hal yang bersifat duniawi. Semoga kita semua bisa menemukan ulama-ulama seperti ini dan kita ikutin, kita mohon doanya, kita cium tangan, kita salam takdim terhadap ulama-ulama seperti ini. Para salikin yang 127. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa mutawaqqi'an li tariqin ilmil akhirah mimma yakunu minal mujahadatin jila. Mutawaqqi'an, dan dia itu mengharapkan li tariqil ilmi, dengan jalan ilmunya itu al-akhirah, menuju akhirat. Ya, jadi ilmunya itu semua untuk akhirat, bukan al-ilmu lidunya, tetapi ilmu itu untuk akhirat. Jadi dengan demikian para ulama itu biasanya orang dulu habis doa dia langsung masuk kamar, tidak jagongin ngalor ngidul. Biasanya orang datang minta doa, salaman, takdim, doa, beliau maaf saya masuk dulu. Saya masuk dulu dan nggak keluar. Jadi para tamunya bingung mau ngasih sesuatu. Akhirnya biasanya para tamu itu orang-orang dulu itu yang dibawa itu para makanan, beras, karena kiai itu santrinya banyak, diberikan kepada santrinya untuk makan, karena biasanya santri-santri itu gratis. Jadi dengan demikian para ulamanya itu tidak menerima amplop, biasanya izin dengan hormat beliau biasanya menghindari itu kemudian doa masuk. Moga-moga kita masih menemukan ulama seperti ini, dan itulah ulama panutan kita. Mimma yakunu minal mujahadatin jillah, maka orang itu, ya, ulama akhirat yang menuju ilmu batin, yang dia adalah ilmu akhirat, itu yakunu minal mujahadah. Mujahadahnya itu kuat sungguh-sungguh, ya, dan dia selalu jalankan dalam keadaan riyadhah, ya, mimma yakunu minal mujahidin jila, yaitu dengan cara bermujahadah yang bersungguh-sungguh dalam semua ibadahnya. Bapak Ibu sekalian, inilah laku ilmu akhirat.
tata laku, bukan laku dalam jual beli ya. Inilah tata laku orang atau seorang ulama akhirat itu, ilmu batin lil akhirah walil mujahadah. Nah, jadi mujahadah itu adalah fisiknya mujahadah. Fisik ya, mujahadah itu fisik. Jadi mujahadah itu dalilnya biasanya diambil dari adalah sesuatu yang dia lakukannya itu adalah untuk kepentingan akhirat ya. Jadi kalau dalilnya itu ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilal wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu biasanya itu ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Biasanya orang-orang yang bermujahadah itu dibarengi dengan dua, yaitu tentang ilmu riyadhah. Kalau riyadhah itu adalah tata laku batinnya, kalau mujahadah itu tata laku fisiknya, sholat malamnya, puasanya, ya, nambah ilmu-ilmu yang lain itu mujahadah, bersungguh-sungguh fisiknya, ngalahkan nafsunya. Kemudian riyadhah itu berarti ilmu batinnya. Nah, baru muraqabah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu tasawuf itu biasanya diawali dengan mujahadah. Biasanya ayo mujahadahan, itu mujahadah. Kemudian psikisnya dia riyadhah, ya, baru mendapatkan namanya muraqabah. Muraqabah diawali dengan dzikrul latifah, zikir untuk melembutkan dan menundukkan nafsunya dengan melembutkan hati kolbunya agar menang melakukan namanya peperangan dengan nafsu. Itu namanya latifah, dzikrul latifah. Kalau itu bisa dilakukan baru mendapatkan muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Ada pada makom af'al, ada makom sifat, ada makom ma'iyah. Jadi itu ya. Jadi ini ilmu ulama akhirat. Kalau enggak ya dia hanya menguatkan ilmu syariat. Pada al-ulamaul akhirah itu adalah tadi bi ilmil batin wa ilmil akhirah wal mujahadah. Ini harus dilakukan kalau kita mau dan menghendaki insya Allah ketemu dengan ulama-ulama seperti ini. Amin ya rabbal alamin ya Bapak Ibu sekalian. Moga-moga kita akan mendapatkan ulama-ulama seperti ini di alam, di dunia digital, di dunia modern seperti ini. Ya sulit tapi masih banyak. Saya yakin insya Allah di kampung-kampung orang yang pekerjaannya yang mendoakan orang banyak, mendoakan umat, mendoakan negara itu masih banyak. Dan itu biasanya min aulia. Karena aulia itu ada yang mastur dan masdud. Mastur tidak kelihatan, masdud seperti yang kita bahas di hari Selasa yang kemarin ya. Ada yang mereka mesti gembel tapi sebetulnya dia adalah ulama. Mereka adalah min aulia, dari aulia Allah. Nah, orang yang mujahadah Allah menjadikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah itulah orang yang mendapatkan petunjuk jalan yang akhirnya orang itu akan menemui Allah. Kalau orang itu tidak mujahadah riyadhah, gimana akan menemui menemui zat, menemui Allah? Wa fil jannati bi ru'yatil rabbil alamin. Gimana di dunia enggak pernah mujahadah, enggak pernah riyadhah, enggak pernah zikir latifah, enggak pernah muraqabah, makom-makomnya dijalankan, kok mau dengan mudahnya ingin masuk surga ketemu Allah? Enggak bisa. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada waktu, niatnya monggo diperkuat. Usia sudah 40,
usia sudah 50, usia 60, tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Loh, kita kok nggak pernah mujahadah, nggak pernah riyadhah, nggak pernah muraqabah, nggak pernah mujalasah, muhadasah dengan Allah. Terus gimana? Hidup di dunia sekali. Hidup dunia itu hanya mampir ngombe. Tapi orang terkesima dengan mampir ngombe, kanan kirinya ada indahnya makanan, indahnya dunia, ya, akhirnya lupa. Jadi dengan demikian sekali lagi ya, ulama yang kita tuju, ciri yang pada saat yang kita bahas adalah ilmu batin, ilmu akhirah, dan kuat mujahadahnya. Oke. Bapak sekalian, itu yang ke 127. Nah, sekarang yang ke 128, para salikin rahimakumullah dan para jamaah, semoga kita mendapatkan ma'unah dan hidayah serta taufik dari Allah. Wa qallal alif hadal kitab wa yakunu muqtamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihil jalla. Yang 128, wa yakunu muqtamidan ala taqlidihi, juga selalu berpegang teguh dalam mengikuti, memegang teguh apa? Lis syariat, syariatnya dipegang teguh. Jadi ini mohon kita perhatikan, kalau ada ulama ngajarin tidak usah sholat, tidak usah menjalin syariat, meskipun dia mengatakan bahwa dirinya itu ya, dikenal orang yang ilmu batinnya kuat, batin. Rasulullah sendiri yang maksum sholat dan segala ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kok ini ngajarin tidak sholat, sholatnya model lain, sholatnya di endem, ya, di batin saja lah, tidak. Tapi harus taqlidihi li syariah, memegang teguh dan mengikuti syariat. Jadi orang yang orang thariqah syariatnya kuat. Tapi kalau syariat belaka, tidak berthariqah, ya, seringkali dia tidak tahu arah kemana. Bapak sekalian, jalan-jalan di mana? Di Bundaran HI itu kan motor, mobil keliling kemana-mana. Itu seperti orang di pinggir jalan melihat lalu lalangnya dan dia tak tahu kemana arah. Yang lain jalan menujanya, dia hanya lingak-linguk, tengok kanan, tengok kiri. Nah, itu karena hanya kuat syariat. Di monggo yang masih punya kesempatan, niatnya masih menyala-nyala, jangan pernah ditunda. Belum pernah berthariqah, belum pernah bertasawuf. Pada tasawuf itu adalah ilmu, hukumnya wajib, seperti ilmu kalam, ilmu syariat, dan ilmu syir, ilmu batin, ilmu thariqah. Imam Ghazali mengatakan begitu baik di Ayyuhal Walad atau juga di Minhajul Abidin. Nah, wa ala basiratihi al-jalla, dan mereka adalah melakukan satu pandangan hatinya, ya, wa ala basirah, dan dia segala sesuatunya itu didasarkan pada basirahnya. Basirah itu tidak bisa diterima, tidak bisa didapatkan begitu saja. Orang yang kuat mata batinnya itu diawali mujahadah, riyadhah, muraqabah, baru basirah. Oh, ini Bapak Kiai itu basirahnya kuat, nasihatnya cespleng, doanya cespleng, tahu sak durunge winarah. Padahal juga enggak, karena dibimbing oleh basirah, oleh mata batinnya, oleh hati nuroniyahnya itu. Jalla, dan semuanya itu bersifat terbuka, dan dirinya itu adalah kuat di dalam basirah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ada 4 kosakata di dalam 126 sampai 218 ini.
Yang pertama, diksinya adalah ilmu batin, orang yang kuat ilmu batinnya. Wa ilmul akhirah, nomor 2 ilmunya akhirat. Yang ketiga mujahadah, dan kalau sudah itu mendapatkan basirah. Jadi ada kolbun, fuada, basirah. Bapak tahu kan? Kolbun itu sifatnya dasar. Dia hanya kolbun, kabel, bolak-balik. Kadang-kala masih kalah dengan nafsu. Maunya pengajian, tahu-tahu mampir nyari angkringan. Nah, itu artinya kolbunnya kalah dengan nafsunya. Tapi kalau fuada itu sudah di relung hati. Kalau sudah basirah itu adalah mata hati. Ya, karena itu ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, kalau orang sudah kuat basirahnya itu hakul yakin. Karena itu hak keyakinannya hak dan itu dibimbing oleh basirahnya. Lah basirah itu hanya bisa didapatkan kalau dia itu mujahadah. Kalau kealiman keulamaannya itu adalah lil akhirah. Dan dia itu mendasarkan dan menguatkan namanya ya bi'ilmil batin. Ya Bapak sekalian, itu 4 diksi, 4 prinsip yang dilakoni oleh ulama akhir. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan yang 129. Yang 129. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa immatun kas-safi'i wa nahwihi kanu ala sitti fisalikum mala. Apa? Zuhdun sholahun wal ibadah ilmuhum bi ulumi ubba nafi'atil lil ma wa kadzal faqahatu fi masalih dinina wa iradatum bi tafaqquhin rabbal alam. Imam Syafi'i menerangkan bahwa seorang ulama akhirat kas-Syafi'i seperti Imam Syafi'i ya, dan lain-lain kanu ala sitti khisratumala menetapi ada 6 perkara. Disimpulkan seorang ulama akhirat itu adalah berbasis 6 perkara. Sitti khisalikumala mahwa apa? 6. Tadi kan kita sudah bahas ulama akhirat kan sudah beberapa kali pertemuan. Kemudian ditutup tadi adalah ilmu batin, ya ilmu akhirah, mujahadah dan basirah. Nah, Imam Syafi'i mendapatkan 6. Pertama, seorang yang ilmu akhirat itu zuhud. Wa sholahul ibadah, dan dia itu baik, ibadahnya itu enggak compang-camping, tidak menyepelekan ibadah-ibadah mahdhah. Wa ilmu bi ulmi ubba, dan dia adalah ilmu mereka adalah ilmu yang bermanfaat, nafi'an lil mal, ya ilmu akhirat yang bermanfaat untuk semua makhluk. Jadi memang ulama itu surujul ummah, ulama itu membimbing ummah. Ulama itu warasatul anbiya yang membina umat. Jadi harus dibalik. Jangan dibalik, maaf. Jangan umat ngelatihani ulama. Dibalik, mestinya yang benar al ulama warasatul anbiya surujul ummah itu yang membimbing umat. Jangan ulamanya minta sesuatu diagung-agungkan oleh umatnya. Sekarang kan berbalik, umatnya berkorban pada ulama. Enggak, yang benar di sini adalah apa? Bi ulumi ubba nafi'an lil mal. Jadi ilmunya itu ilmu yang bermanfaat untuk umum, bukan dibalik. Jadi orang yang mengabdi untuk umat. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang nomor 4. Jadi saya ulang, yang pertama zuhud, yang kedua sholah wal ibadah, ilmuhun bi ulmuban nafi'an lil mal. Yang keempat,
Nah, yang kelima wa kadzal faqahatu fi masalihid dinina, dan yang kelima adalah memahami agama untuk masalih dinana, untuk kemaslahatan agama. Ad-dinun nasihat di sini. Nah, yang keenam wa iradatu bi tafaqquhi rabbil alam, dan bertujuan dengan ilmunya itu untuk wa iradah ya bi tafaqquhi rabbil alam. Ilmunya itu bertujuan untuk Allah yang Maha A'la, seru sekalian Allah. Jadi mirip dengan yang lain-lain tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ciri 6 ciri yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i untuk menemukan para ulama-ulama akhirat. Nah, panjenengan bisa lihat, bisa cari mana ulama yang zuhud, yang dia amal ibadahnya orang baik, ya dia ibadahnya tekun, kemudian ilmunya ilmu akhirat untuk membina umatnya, kemudian agama ilmunya itu untuk masalihid dinana, untuk kemaslahatan beragamanya, dan dia itu adalah bitafaqquhin rabbil alam, dan semuanya untuk Allah, itu cari. Tapi kalau sebaliknya ya kita tetap hormat. Ada yang tidak seperti itu, hormat. Ya, apapun itu adalah juga orang yang perlu kita hormati. Tapi kalau menemukan tadi, saya tambah 4. Yang pertama ilmul batin, ilmul akhirah, mujahadah, wal basyirah. Ambil, ikuti, minta doa, datang, minta ridhonya. Jadi tidak harus orang terkenal. Kadang-kadang di kampung-kampung itu banyak orang sederhana, tapi doanya cesplung. Karena beliau memiliki 4 tadi yang saya sebutkan tadi di nazam sebelumnya, dan memenuhi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dengan 6 kriteria dari ulama akhirat. Demikian, terima kasih. Semoga ngaji kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu, dan kita mendapatkan siraman karomah dari penulis buku ini, Syekh Zainuddin Al-Malabari, sehingga futuhul qulub, hati kita itu terbuka untuk ilmu batin, ilmu akhirah, dan kita harus melakukan mujahadah. Semoga pada saatnya hidup kita dibimbing oleh basyirah mata hati kita. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.